Kembali pemirsa di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu, masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Ustadz Agus Delianto tentunya. Dan kita masih di tema mengenai istiqomah setelah bulan suci Ramadan tentunya. Nah, Pak Ustadz, untuk kita mendapatkan keistimewaan ataupun juga istiqomah di bulan suci Ramadan, kita harus tahu tentunya bagaimana cara puasa yang baik dan benar tentunya. Dan ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa, hal-hal kecil yang mungkin bisa membatalkan puasa kita, Pak Ustadz. Boleh jelaskan ke pemirsa di rumah tentunya apa saja sih hal-hal kecil yang mungkin bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mendapatkan keistimewaan dan juga istiqomah nantinya setelah bulan suci Ramadan. Ya, baik. Ibadah apapun harus dasar dengan ilmu. Ibadah puasa harus dengan ilmu. Makanya puasa tadi adalah yang pertama jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Berpuasa itu dengan iman. Dan yang kedua adalah wahtisaban, mengharap ridha Allah, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ibadah puasa ini, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu banyak sekali. Apalagi persoalan yang sengaja ya. Melakukan makan dan minum secara sengaja. Ya. Itu sudah itu udah jelas. Udah jelas sekali Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya dia lupa bagaimana? Lupa itu ada karunia dari Allah. Ya. Terkala dia lupa, lalu kemudian dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dia memohon ampun kepada Allah, dia lanjutkan puasanya. Lupa yang tidak sengaja ya, ada lupa yang sengaja, ada lupa yang tidak sengaja Pak Ustadz. Yang namanya lupa itu di luar dari akal gitu ya. Di luar dari akal ya, di luar dari nalar. Jadi tidak pernah dibayangkan begitu ya. Nah, tapi yang lupa terus kan nggak mungkin. Betul. Ya kan? Yang merasa, makanya tadi puasa itu betul-betul untuk Allah. Walaupun makan 2 piring dan sebagainya, kalau memang lupa ya nggak apa-apa. Tapi kalau merasa ini sengaja dilupa-lupakan, ini persoalan. Nah, ya, maka ibadah yang sia-sia ya. Jadi kepalang ibadah kita jaga betul, sama dengan kita misalnya ingin berjumpa dengan seseorang. Ya. Kita pasti harus menjaga apa misalnya pakaian kita, kostum kita, jangan sampai yang sobek dan sebagainya. Dan kalau ada sobek kita risih begitu. Nah, begitu juga ibadah kita. Ketika kita merasa misalnya ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa yang kita lupa, kita merasa risih. Orang yang merasa ibadahnya dia risih bahwa dia tidak sempurna, itu bagus. Merasa diri sendiri, merasa diri ini jauh dari sempurna, itu bagus. Baik. Yang tidak baik itu adalah merasa diri yang paling sempurna. Ya, merasa ibadah ini, tadi misalnya ibadah puasa, ya Allah terima enggak puasa tadi aku lupa. Dia risih karena dia betul-betul lupa. Nah, ini ibadah yang diterima oleh Allah. Tapi ketika dia merasa sempurna, enteng saja misalnya kan. Bagi ibu-ibu misalnya dia mencicip gulai misalnya kan. Mencicip pas bulan Ramadan misalnya kan. Lalu kemudian bagi dia itu hal yang biasa saja. Ya, memang satu sisi ada yang mengatakan membolehkan sepanjang tidak masuk ke roh atau tenggorokan. Tapi kan ketika sudah dikecap oleh lidah berarti dirasakan oleh seluruh indera kita, mulai dari telinga. Pokoknya kita merasa indah, enak. Kenapa kita merasa itu asin? Berarti kita merasa semuanya. Berarti sudah masuk dalam tenggorokan, sudah dirasa. Tapi ketika ini dia lakukan biasa-biasa saja, hanya tambah dikit lah. Kata Ustaz nggak batal misalnya kan. Tambah dikit, campur nasi dikit, campur lalap dikit. Apalagi itu batalnya kan. Tidak ada cerita, pasti itu batal itu kan. Jadi kadang-kadang memang hal yang sepele memang. Sama dengan maksiat. Kenapa terjadi maksiat dan semua cara? Karena dari yang terkecil, dari pandangan, pegangan tangan. Kemudian mulai kemana-mana panjang cerita. Ya, pandangan, pegangan tangan, jalan-jalan. Apalagi nggak tahu lagi panjang cerita kan. Begitulah kira-kira. Berarti dimulai dari yang terkecil, sama dengan itu tadi. Kita merasa itu adalah enteng, itu dosa-dosa kecil, atau mungkin tidak ada dosa, maka ini akan menjadi berkembang. Nah, sehingga kita secara tidak sadar maka ibadah kita jadi sia-sia. Bayangkan dari pagi tadi dia rasakan, dia menahan diri ya. Sorenya pas masak. Itu dari si makan, belum lagi dari nafsu-nafsu yang lain. Oke, baik Pak Ustadz ya. Nah, ada seorang umat Pak Ustadz yang mungkin ingin sekali untuk mendapatkan istiqomah setelah bulan suci Ramadan tentunya. Nah, yang dia lakukan adalah hanya beribadah, tadarus siang hari, malam hari dan lain sebagainya tanpa beraktivitas lainnya melainkan ibadah. Nah, apakah itu menyalahi
atau seperti apa Pak Ustadz? Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Kita sudah dibebaskan oleh 11 bulan setelah bulan Ramadan. Artinya apa? Dari Ramadan yang terdahulu, yang dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini berarti kita sudah diberi kebebasan 11 bulan. Nah, 11 bulan itu sebenarnya kalau kita ingin betul-betul memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan baik, melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, bisa sebenarnya. Itu tidak ada alasan. Jadi bagi orang yang tidak kuat bekerja gara-gara puasa, itu tidak ada alasan sebenarnya. Allah sudah memberikan kepada kita 11 bulan. Andai kan dia nabung 500 sehari saja, atau 1 juta sebulan, berarti 11 juta. Kalau makan rumah tangga itu 100.000 sehari, berarti 3 juta. 11 juta masih kurang 3 juta, berarti kurang lebih sekitar masih 8 juta lagi kan? Iya 8 juta lagi kurang lebih. Nah artinya 8 juta itu bisa digunakan untuk berinfak, bersedekah atau kebutuhan di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa nanti kalau saya bekerja lalu kemudian menzolimi keluarga saya, kalau saya tidak bekerja nanti keluarga menzolimi, itu akal-akalan kita sebenarnya. Allah sudah memberikan kelapangan waktu 11 bulan yang lalu. Jika kita mau, kita siapkan betul. Jadi artinya walaupun kita tidak siapkan 11 bulan yang lalu untuk 1 bulan penuh bulan suci Ramadan, jangan sampai kita mengeluh dengan gara-gara puasa ini kita tidak mau bekerja dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa bekerja, siapkan dong sebelumnya. Kan begitu. Lah waktu untuk pestakan anak besar-besaran saja persiapan 14 sebelum kita bisa, apalagi Ramadan 11 bulan. Betul. Ya kan? Nah, artinya apa? Jika kita mau untuk istiqomah tadi melaksanakan ibadah, sebenarnya bisa ya. Jadi kembali bahwa mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ibadah Ramadan ini menjadi alasan kita menzolimi keluarga dan sebagainya. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, kita kan walaupun berada di penghujung Ramadan tentunya untuk di kesempatan kali ini, nggak ada salahnya juga tentunya untuk kita mengetahui persiapan-persiapan apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang akan nantinya kita lewati tentunya Pak Ustadz. Iya, yang jelas persiapan ruhiyah ya. Ruhiyah ini adalah persiapan ruhiyah. Karena yang disebutkan Aidul Fitri adalah kembali suci. Ya, Aidul Fitri, kembali suci, kembali bersih. Bersih suci itu adalah karena ada maghfirah di selama bulan Ramadan. Ketika dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya, maka akhir Ramadan 30 hari dia makan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita ini agak terbalik sedikit. Ya. Persiapannya bukan persiapan ruhiyah. Persiapan THR, kue lebaran, benar. Macam-macam ya. Coba lihat misalnya, rata-rata ya, kita nggak bilang di Bengkulu, di mana saja. Ya, di akhir-akhir Ramadan ini masjidnya sepi. Pemuda sibuk ke mall, bapak-bapak sibuk ngecat rumah, ibu-ibu sibuk dengan juadah macam-macam kue dan sebagainya. Kenapa? Karena yang pola pikir kita ini adalah yang Ramadan Lebaran itu baju baru. Kalau nggak pakai baju baru nggak Lebaran. Nggak Lebaran, baik. Kalau nggak ada kue nggak Lebaran. Kalau nggak lontong nggak Lebaran. Kalau nggak ada ketupat nggak ada Lebaran. Padahal itu semuanya hanya senumpang saja. Iya, numpang saja. Nah, tapi ingat, silakan namanya Lebaran ya, Lebaran hari raya, hari raya kebesaran umat ya, umat Islam setelah Ramadan Idul Fitri. Silakan kita berbahagia. Seharusnya boleh bersedih juga. Bersedih apa? Ramadan telah lewat. Ya, mungkin ibadah kita belum maksimal dan sebagainya. Oke, baik Pak Ustadz ya. Nanti kita akan cerita juga kembali tentunya untuk mengenai euforia dalam menghadapi hari raya tentunya Pak Ustadz. Karena kita berada di akhir-akhir Ramadan untuk kali ini ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami. Kita jeda iklan berikut, tetap di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.